pagi hari ini kita kembali akan belajar materi pelajaran matematika. Hari ini anak-anak kita semua akan belajar penjumlahan pecahan. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang menyamakan penyebut dari suatu pecahan, kemudian melakukan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Baik, sebelumnya saya cek dulu siapa yang hari ini tidak masuk. Damar, Masyal, Adrian, dan Alvin. Sebelumnya, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, kita akan belajar tentang pecahan-pecahan itu bagian dari bilangan. Nah, nanti diharapkan anak-anak di capaian pembelajaran hari ini, anak-anak nanti di akhir fase itu nanti anak-anak bisa membandingkan, mengurutkan berbagai pecahan, termasuk pecahan campuran, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Nah, ini nanti di akhir fase anak-anak diharapkan nanti bisa menguasai beberapa keahlian itu. Untuk hari ini, karena kita mau belajar tentang penjumlahan pecahan berbeda penyebut, beberapa tujuan yang harus anak-anak kuasai nanti setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah nanti setelah kegiatan ini anak-anak diharapkan bisa mendemonstrasikan dengan media potongan kertas lipat. Jadi Pak Petrus di sini sudah menyediakan potongan kertas lipat. Nanti kalian di dalam kelompok kalian akan bekerja sama. Jadi nanti kalian bisa dengan media ini, dengan kertas lipat ini, harapannya nanti kalian bisa menjumlahkan pecahan beda penyebut. Kemudian yang kedua, nanti harapannya anak-anak bisa melakukan operasi penjumlahan pecahan beda penyebut tanpa menggunakan media bantu. Oke, untuk membangkitkan semangat belajar kita pagi hari ini, kita tepuk-tepuk dulu. Baik, tepuk semangat. Oke, baik, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap? Oke, baik. Nah, kita akan mengingat kembali yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang pecahan, menyamakan penyebut, kemudian membandingkan pecahan, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Dan ini yang perlu kalian ingat. Anak-anak masih ingat bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama tidak? Bagaimana caranya? Siapa mau berpendapat? Atasnya ditambah tapi bawahnya tetap. Bahwa pecahan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu, yang bagian atas disebut apa? Pembilang. Bawah penyebut. Jadi kalau pecahan itu penyebutnya sama, bagaimana cara menjumlahkannya? Tadi yang disampaikan Gisel, yang atas berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Contohnya, setengah ditambah 3/2. Pembilangnya berapa? 1 ditambah 3. Penyebutnya atau hasilnya 4/2. Kalau disederhanakan menjadi 4 dibagi 2. Nah, itu kalau pecahan berpenyebut sama. Nah, bagus, masih ingat. Tadi bagaimana cara menjumlahkan? Apakah anak-anak masih ingat? Nah, ini masih ingatkah kalian
cara menyamakan penyebut dari beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda. Caranya bagaimana? Stella, menggunakan KPK. Jadi ketika anak-anak akan menjumlahkan pecahan, syarat utamanya adalah penyebutnya harus sama. Penyebutnya harus sama. Nah, jika penyebutnya belum sama, maka perlu disamakan dulu. Kalau penyebutnya belum sama, harus disamakan terlebih dahulu. Jika sudah sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya, seperti yang diutarakan oleh Gisela tadi. Jadi pembilang penyebut. Kalau sama, tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. Kalau berbeda penyebutnya, maka harus disamakan dulu. Tadi caranya yang disampaikan oleh Stella itu sekarang. Nah, sekarang ini ada suatu masalah. Nanti minta tolong dibantu untuk memecahkan permasalahan ini. Budi memiliki sebagian kertas berukuran setengah. Jadi Budi punya kertas bagian ukurannya setengah. Kemudian Komang memberi Budi sebagian kertas lagi dengan ukuran 1/4. Apabila kedua potongan kertas digabungkan, berapakah hasilnya? Nah, kita bisa menghitungnya dengan alat bantu ini. Siapa bisa melambangkan? Ostir bisa melambangkan dengan alat bantu ini. Kita mau bermain-main dulu yuk. Kita mau bermain dengan menggunakan kertas origami, kertas lipat. Nah, di situ tertulis ada pecahan setengah. Setengah itu artinya satu bagian dibagi menjadi 2, betul sekali. Satu bagian dibagi 2. Oh, boleh yang membawa kertas lipat boleh dicoba. Satu bagian dibagi 2 berarti yang foto tadi kamu lipat dulu menjadi 2. Kemudian kamu tarik supaya ada bekas lipatannya. Sudah? Berarti nilai yang bagian separuh ini berapa? Berapa? Setengah. Satu bagian dibagi 2 berarti yang sebagian nilainya setengah. Kemudian Komang memberi Budi kertas lagi ukurannya 1/4. Kalau 1/4 berarti satu bagian dibagi menjadi berapa? Satu bagian dibagi menjadi 4. Ini tadi kamu bagi jadi 2, kemudian dilipat lagi supaya menjadi 4 bagian. Berarti ini sudah berapa? Ada berapa peta? Ada kamu? Berarti masing-masing bagian ini yang besarnya segini itu berapa nilainya? Berapa teman-teman? 1/4. Yang keras saja, tidak perlu takut ya. Ini nilainya 1/4. Kemudian yang ini nilainya setengah. Dijumlahkan, caranya bagaimana? Kan beda penyebutnya Pak. Berapa hasilnya? Kalau setengah dengan setengah gampang. Pecahan setengah ditambah setengah, hasilnya jadi 1. Kan 2/2. 1 bagian. Nah, kalau setengah ditambah 1/4 berapa? Caranya bagaimana? Harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini pecahan setengah ditambah pecahan 1/4. Yang kamu cermati yang bagian berwarna ini ya. Yang berwarna hijau ini nilainya setengah. Kemudian yang berwarna jingga ini nilainya 1/4. 1 dibagi 4. Kita jumlahkan. Nah, caranya bagaimana? Tadi harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, pecahan setengah itu senilai dengan berapa? 2/4. Nah, kalau ini misalkan kamu tadi setengah, ini kamu lipat lagi, kita kan harus menyamakan dengan yang 1/4. Kalau ini dilipat.
Nah, berarti yang setengah ada berapa lipatannya sekarang? Ada 2, tetapi 2 per berapa? 2 per 4. Nah, 2 per 4 sekarang bisa dijumlahkan. Yang tadi 1 ini 1, 2, setengah tadi kan 2 per 4 ya. Kemudian ditambahkan yang kuning. Ini dimasukkan ke sini. Wow. Maka jadi berapa nilainya? Bagian yang diarsir itu ada 2, kemudian ditambah 1 lagi. Nah, ini kan besarnya udah sama ini. Maka hasilnya berapa? Bagian yang diarsir ditambah yang berwarna kuning menjadi berapa? Berapa? Berapa setelah 3 per 4? Kita akan menyimak lagi video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya? Semoga anak semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi cara menjumlahkan pecahan. Hari ini Cermati dulu silakan. Perjumlahan pecahan berbeda bentuk. Selamat menyaksikan. Untuk menyelesaikan perjumlahan pecahan berbeda bentuk ada berbagai cara. Jadi ada beberapa cara ya. Menggunakan ilustrasi gambar. Yang pertama dengan ilustrasi gambar. Tadi 1 per 2 tambah 1 per 4 dikasih. Kemudian kita gabungkan bagian 1 per 2 dengan 1 per 4. Maka diperoleh 3 per 4. Cara selanjutnya adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Samakan penyebutnya dengan KPK. 1 per 2 ditambah 1 per 4. Penyebutnya adalah 2 dan 4. Maka KPK dari 2 per 4 adalah 4. Setelah itu, KPK-nya kita bagi dengan penyebut yang pertama. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Hasilnya 2. Dengan cara yang sama, 4 dibagi 4. Hasilnya 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal hubungkan 2 ditambah 1. Hasilnya 3 per 4. Dia mau bertanya? Ada? Wah, perempuan ini tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka berikutnya adalah silakan anak-anak ke dalam kelompok. Nah, masuk ke dalam kelompok. Kelompok 1 silakan di sini.
yang mau bertanya? Sudah? Oke, baik, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi, Pak Pedro. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Hari ini saya dan Mira akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini 1/4 tambah 1/16 sama dengan 4/16 tambah 1/16, hasilnya 5/16. Setuju? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Baik, kalau sudah ini ada soal evaluasi buat kalian, silakan dikerjakan. Selesai nanti silakan dikumpulkan. Baik, hari ini kita sudah belajar terkait dengan apa, anak-anak? Apa? Tentang menjumlahkan pecahan yang bagaimana? Beda penyebut. Baik, tadi kalian sudah bersama-sama dengan kelompok kalian mendiskusikan bagaimana menyimpulkan pecahan dengan menggunakan kertas sifat. Kemudian sudah belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan yang lain juga. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Jadi baik. Masih ada satu lagi, tahap lagi. Silakan anak-anak, nanti silakan diisi. Ini ada sebuah lembar teksi untuk kalian. Silakan dituliskan apa yang kalian alami sepanjang hari ini. Oke. Di pembelajaran kita hari ini ya. Selesai dikumpulkan. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang materi penjumlahan pecahan beda penyebut. Harapannya nanti kalian semakin menguasai untuk materi ini sehingga nanti tidak ada masalah sampai dengan nanti ketika kalian Saatnya istirahat. baik, kita tutup dengan It's time to have- doa. Saat istirahat siapa yang doa? Ya. Kita sudah istirahat. Ya.